Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang strategi belajar mengajar fisika, pendekatan kontekstual, dan pendekatan saintifik. Nama anggota kelompok 4 adalah, yang pertama ada Noni Kurniasi, Siti Rohana, Galuh Puspita, Miftahul Jana Azahra, dan Diki Putra Noverlis. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pendekatan kontekstual akan dijelaskan oleh Siti Rohana. Kepada Siti Rohana saya berikan. Pengertian pendekatan kontekstual. Menurut Hidayat, tahun 2007, pendekatan kontekstual adalah suatu pendekatan yang memungkinkan terjadinya proses belajar dan di dalamnya siswa dimungkinkan menerapkan pemahaman serta kemampuan akademik mereka dalam berbagai variasi konteks, di dalam maupun di luar kelas, untuk menyampaikan suatu masalah nyata atau yang disimulasikan, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok. Sedangkan menurut Nuk, tahun 2019, pendekatan kontekstual berkaitan erat atau memiliki hubungan positif karakter peserta didik karena pada pendekatan ini siswa dapat belajar kecakapan hidup. Dalam kegiatan pembelajaran diperlukan suatu penilaian yang objektif. Penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan 3 aspek, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotor. Dengan demikian dapat dijadikan pedoman dalam pembelajaran selanjutnya tentang sejarah serta pembelajaran berbasis pendekatan kontekstual. Menurut John, tahun 1916, pembelajaran kontekstual didasarkan pada hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajarinya terkait dengan apa yang telah diketahui dan dengan kegiatan yang atau peristiwa yang akan terjadi sekelilingnya. Sedangkan menurut US Department of Education 2001, pendekatan model kontekstual atau Contextual Teaching and Learning, CTL, merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang demikian dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan pendekatan kontekstual. Menurut Hasdinar, tahun 2019, pendidikan yang dilakukan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia seutuhnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi, pendidikan ini masih dirasakan adanya masalah yang belum seluruhnya dapat terpecahkan. Maka dari itu, pendidikan yang perlu dikembangkan sebagai alternatif yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan, agar proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien adalah pendekatan yang benar-benar melibatkan seorang siswa secara aktif selama proses belajar mengajar berlangsung. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Rohana yang sudah memberikan beberapa materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Miftahul Jana. Kepada Miftahul, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendekatan kontekstual. Yang pertama ada konstruktivisme yang berarti membangun atau membentuk. Komponen ini merupakan landasan filosofis atau berpikir pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual disebut juga dengan pendekatan CTL. Pembelajaran yang berciri konstruktivisme menekankan terbangunnya pemahaman sendiri secara aktif, kreatif, dan berdasarkan pengetahuan terdahulu dan pengalaman belajar yang bermakna. Yang kedua ada questioning yang artinya bertanya. Komponen ini merupakan strategi pembelajaran CTL. Belajar dalam pembelajaran CTL dipandang sebagai upaya guru yang bisa mendorong siswa untuk mengetahui, mengarahkan siswa untuk memperoleh informasi sekaligus mengetahui perkembangan kemampuan belajar siswa. Yang ketiga ada inquiry yang artinya menyelidiki atau menemukan. Komponen ini merupakan kegiatan inti CTL. Kegiatan ini diawali dari pengamatan terhadap fenomena, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan bermakna untuk menghasilkan temuan yang diperoleh sendiri oleh siswa. Yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar. Konsep ini menyarankan bahwa hasil belajar sebaiknya diperoleh dari kerjasama dengan orang lain.
Yang kelima, ada modeling atau permodelan. Komponen pendekatan CPL ini menyarankan bahwa pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu diikuti dengan pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tertentu dengan model yang bisa ditiru siswa. Selanjutnya yaitu ada reflection yang artinya refleksi atau umpan balik. Komponen yang merupakan bagian terpenting dari pembelajaran dengan pendekatan CPL adalah perenungan kembali atas pengetahuan yang baru saja dipelajari. Selanjutnya yaitu authentic assessment yang artinya penilaian yang sebenarnya. Komponen yang merupakan ciri khusus dan pendekatan kontekstual adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran atau informasi tentang perkembangan pengalaman belajar siswa. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan pendekatan kontekstual. Yang pertama ada kelebihan dari pendekatan kontekstual. Yang pertama, pada pembelajaran CPL akan menjadi lebih bermakna dan nyata. Yang kedua ada pada kegiatan pembelajaran peserta didik mampu berperan aktif mengenai materi pelajaran. Yang ketiga, penerapan CPL bisa membuat peserta didik berpikir kreatif sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari dan dipahaminya. Yang keempat, penerapan CPL bisa mengurangi kejenuhan dalam belajar dengan mengkolaborasikan pengalaman peserta didik dengan bahan materi pelajaran. Selanjutnya ada kekurangan dari pendekatan kontekstual. Yang pertama, dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa. Yang kedua, tidak efisien karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam PMB. Yang ketiga, tidak setiap siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki dengan penggunaan model CPL ini. Yang keempat, pengetahuan yang didapat oleh setiap siswa akan berbeda-beda dan tidak merata. Yang kelima, peran guru tidak nampak terlalu penting lagi. Selanjutnya ada karakteristik pendekatan kontekstual. Yang pertama, learning in real life setting yang artinya pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik. Yang kedua ada learning by doing yang artinya pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Yang ketiga ada meaningful learning ya artinya pembelajaran dilaksanakan dengan memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Yang keempat, ada learning in group, yang artinya pembelajaran dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, saling mengoreksi antar teman. Selanjutnya ada learning to know each other deeply, yang artinya pembelajaran memberikan kesempatan untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, saling memahami antar satu dengan yang lain secara mendalam. Yang selanjutnya ada learning to ask, to inquiry, to work together, yang artinya pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang terakhir ada learning as enjoy action, yang artinya pembelajaran dilaksanakan dalam situasi yang menyenangkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftahul Jannah. Berikutnya saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah pendekatan kontekstual. Nah, menurut Suparto 2014, bahwa secara garis besar, penerapan pendekatan kontekstual itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengembangkan metode belajar mandiri. Yang kedua, melaksanakan penemuan atau inquiry. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan sebuah model dalam pembelajaran. Yang keenam, lakukan refleksi di setiap akhir pertemuan. Yang ketujuh, lakukan penilaian yang sebenarnya. Berikutnya, pendekatan saintifik, pengertiannya. Menurut Rosman, 2005, merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya melalui kegiatan pembelajaran yang dirancang oleh gurunya. Yaitu suatu proses pembelajaran yang dirancang
supaya peserta didik secara aktif dapat mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melakukan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik yang ada. Selanjutnya sejarah pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik itu merupakan kerangka ilmiah pembelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2013. Tentunya kawan-kawan sudah tahu bahwa tentang kurikulum 13 itu mengadaptasi langkah-langkah ilmiah pada sains. Proses pembelajaran dapat dipadankan dengan suatu proses ilmiah. Karenanya, kurikulum 2013 mengamatkan esensi pendekatan saintifik dalam pembelajaran tersebut. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titisan emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik tersebut. Dalam pendekatan, atau lebih tepatnya, proses kerja yang memenuhi kriteria ilmiah, para ilmuwan lebih mengedepankan penalaran induktif dibandingkan dengan penalaran deduktif. Baik, materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Galuh Puspita. Kepada Galuh Puspita, kami berikan. Terima kasih kepada moderator. Saya Galuh Puspita akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kelompok kami. Selanjutnya itu mengenai tujuan pendekatan saintifik. Menurut Daryanto, 2014, tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakter siswa. Selain itu, juga untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya, dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Tujuan yang menggunakan pendekatan saintifik lebih spesifik itu, yang pertama itu untuk meningkatkan intelek seorang siswa. Lalu, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik, secara terstruktur. Selanjutnya itu ada komponen-komponen pendekatan saintifik. Menurut Sudarwan, pada tahun 2013, kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah atau scientific approach dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan semua mata pelajaran. Lalu menurut MC Coulomb, itu ada 4 komponen yang pentingnya. Yang pertama itu ada foster a sense of wonder. Itu yang artinya menyajikan pembelajaran yang dapat meningkatkan rasa keingintahuan. Lalu ada encourage observation. Itu yang artinya meningkatkan keterampilan mengamati. Selanjutnya ada push of analysis yang artinya melakukan analisis, lebih menekankan analisis. Untuk yang keempat itu ada require communication, itu melatih komunikasi. Untuk selanjutnya, pendekatan saintifik juga pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pendekatan saintifik itu membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Untuk yang kedua itu, pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh, karena menguatkan pengertian, ingatan, dan daya transfer seorang siswa ke siswa lainnya. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa, karena siswa dapat menyelidiki apa yang harus diselidiki oleh para siswa. Selanjutnya ada situasi proses belajar itu menjadi sangat terangsang karena adanya aksi yang diberikan oleh siswa dan menerima reaksi dari siswa lainnya. Kekurangannya itu siswa menjadi tidak efisien dalam menerima pelajaran karena siswa yang banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah baru. Kekurangan yang kedua itu menimbulkan asumsi ada kesiapan pikiran untuk belajar bagi siswa pandai. Lalu, mahasiswa yang kurang pandai ini mengalami kesulitan dalam dan mengungkapkan hubungan antar konsep-konsep. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Galuh Puspita. Selanjutnya materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Noni Kurniasi. Kepada Noni Kurniasi, kami persilahkan.
Menurut Upayogi tahun 2017, kemampuan guru menangkap pendekatan saintifik dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada mengamati, yang kedua ada menanya, yang ketiga ada mencoba, yang keempat ada menalar, yang kelima ada mengkomunikasikan. Poin yang merupakan kunci keberhasilan pendekatan saintifik pertama yaitu ada doa. Tidak ada hal lain selain mengutarakan doa dalam setiap langkah dan kegiatan yang dilakukan, terlebih pada seorang guru yang pada dasarnya bertugas untuk memberikan ilmu atau melakukan transportasi ilmu terhadap peserta didiknya. Kedua yaitu menerima saran. Menerima saran merupakan bentuk kepedulian terhadap apa yang dilakukan sendiri. Tanpa saran, tentunya manusia itu akan sulit mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Langkah-langkah pendekatan saintifik yang pertama yaitu ada mengamati. Mengamati adalah proses dalam pendekatan saintifik yang mengedepankan pengamatan langsung pada objek penelitian secara sistematik. Tujuan pengamatan ini adalah untuk mendapatkan fakta terbentuk data yang objektif yang kemudian dianalisis sesuai tingkat perkembangan siswa. Yang kedua ada menanya. Menanya merupakan kegiatan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang sedang diamati untuk menambah informasi tentang objek pengamatan. Yang ketiga yaitu ada mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi merupakan kegiatan lanjutan dari bertanya. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai sumber pengamatan atau melakukan percobaan. Poin keempat, menalar. Kegiatan mengasosiasi merupakan kegiatan mengumpulkan informasi, fakta maupun ide-ide yang telah diperoleh dari kegiatan mengamati, menanya maupun mencoba. Untuk selanjutnya diolah. Itu poin kelima, mengkomunikasikan. Kegiatan mengkomunikasikan merupakan kegiatan yang mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari, baik dengan cara ditulis maupun diceritakan. Melalui kegiatan ini, maka guru dapat memberikan konfirmasi jika ada kesalahan pahaman pada siswa. Kompetensi yang diharapkan dapat berkembang dari kegiatan ini adalah sikap jujur, teliti, toleransi, maupun berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, serta mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik. Selanjutnya yaitu analisis kritis. Kurikulum memegang kunci dalam pendidikan sebab berkaitan dengan penentuan arah, isi dan proses pendidikan yang berlandaskan pada standar kualifikasi lulusan. Model pembelajaran yang baik akan sangat mendukung proses belajar bagi seorang siswa. Banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa diterapkan dalam proses pembelajaran agar para siswa dapat menyerap materi dan meningkatkan kemampuan berpikir. Dalam model pembelajaran siswa dituntut untuk menemukan hal baru sangat diperlukan yang namanya sebuah kreativitas. Melalui proses berupa langkah-langkah pendekatan saintifik, siswa dapat mencapai tahap yang di mana siswa dapat berpikir secara kritis, inovatif, sehingga terbentuklah sebuah kreativitas. Dengan adanya kreativitas, siswa dapat menjadi individu yang kritis dan terampil. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Noni Kurniasi dan teman-teman. Itulah materi yang bisa kami berikan, yaitu materi tentang strategi belajar mengajar fisika dengan menggunakan pendekatan kontekstual dan pendekatan saintifik.